Halo semua, selamat datang di saluran naskah tengah malam. Di saluran ini kita akan mendengarkan cerita horor dari beberapa sumber yang beredar. Pada malam hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Tata Krama oleh Hari Wijaya. Untuk itu, jangan lupa menutup pintu, matikan lampu, dan tarik selimutmu. Malam itu dengan tubuh yang lelah, aku menjatuhkan diri ke tanah sambil mengambil nafas panjang. Mataku pejamkan sesaat sambil mengatur nafasku setelah berjalan jauh. Sejak pukul 11 tadi, kami sudah memulai pendakian. Puncak masih cukup jauh. Kami masih berada di pos 4. Sebenarnya niat kami ingin bermalam di pos 3. Namun, di sana terlalu ramai. Mau tak mau, kami nanjak ke atas lagi sampai bertemu pos 4. Di pos 4 ini hanya ada satu tenda. Melihat itu pun, kami sepakat untuk bermalam di sini. Rombonganku sendiri hanya ada 3 orang. Aku dan kedua temanku, yakni Dimas dan Ade. Kami bertiga memang suka mendaki gunung sudah sejak SMA, dan walaupun kami sudah lulus dan bekerja, kami tetap melanjutkan hobi ini. Setelah istirahat sebentar, kami pun mulai membangun tenda. Tak jauh dari kami, satu buah tenda berdiri. Di dalamnya terdapat seorang pendaki laki-laki dan perempuan. Aku sedikit bingung dan sempat berbisik dengan Dimas. "Mas, itu kok cewek cowok berduaan di tenda ya?" tanyaku. "Iya, dari tadi gue juga udah perhatiin," Dimas menjawab sambil memperhatikan dua pendaki yang satu tenda tersebut. Setelah selesai mendirikan tenda, Ade dan Dimas mulai memasak. Karena penasaran dan sekedar ingin memastikan, aku pun berjalan mendekati tenda pendaki itu. Kebetulan, si cowok sedang merokok di luar. Langsung saja aku menyapa. "Mas, naik bareng istri ya?" tanyaku yang kemudian duduk di sampingnya. Kami berdua saling basa-basi untuk memperkenalkan diri. Pendaki itu bernama Reno dan perempuan yang bersamanya bernama Vika. Mendengar pertanyaanku, si perempuan alias Vika itu keluar dari tenda dan menjawab, "Enggak mas, kita cuma teman kok." Ya, sudah kuduga. Mereka bukan pasangan suami istri, karena mereka terlihat masih sangat muda. "Cuma temen." "Lebih baik jangan tidur satu tenda mas, gak enak," ujarku memberi saran. "Ah, kita gak ngapa-ngapain kok mas," jawab Reno. "Mas, bukan apa-apa. Namanya juga kita di gunung mas, harus jaga kesopanan." Aku pun kembali memberi saran, sementara Ade dan Dimas memperhatikan dari jauh. "Kita cuma bawa satu tenda mas," jawabnya lagi. "Gak apa-apa, mas bisa gabung di tenda kami, biar mbaknya yang di sini," kataku. "Enggak, aku mana berani sendirian di sini," sahut Vika. Setelah berkali-kali aku peringatkan, ternyata mereka berdua keras kepala. Ya sudah, dengan berhati aku tinggalkan mereka dan kembali ke kelompokku. Kami bertiga makan dan merokok. Setelah semuanya beres, kami langsung masuk. Niatnya kami ingin langsung tidur, karena pagi-pagi sekali kami ingin langsung naik ke puncak. Jujur saja, ketika masuk ke tenda, suasana sekitar berubah jadi hening. Tadinya ada suara jangkrik,
Namun tiba-tiba semua menghilang. Suasana ini sangat tidak enak rasanya, seperti ada yang tak beres. Namun, aku tak bilang ke Ade dan Dimas. Entah mereka merasakan juga atau tidak. Setelah memasang alarm, kita pun berbaring dan siap memejamkan mata. Aku tidur di pinggir, Ade di tengah, dan Dimas di sisi lainnya. Entah mengapa saat itu aku tak bisa langsung tidur. Rasanya mataku seperti belum mengantuk. Entah apakah Ade dan Dimas merasakan hal yang sama. Dan saat hendak memejamkan mata, tiba-tiba aku mendengar seperti langkah kaki seseorang mendekat. Aku kembali mengangkat kepala dan melihat ada siluet seseorang di luar yang sedang menghampiri ke tenda kami. "Mas," panggil seseorang itu yang ternyata adalah Reno. Aku menyahut dan langsung membuka tenda. "Kenapa, Mas?" tanyaku. "Mas tadi jalan-jalan di sekitar tenda saya ya?" "Ngapain, Mas?" "Sumpah, saya nggak ngapa-ngapain loh. Jadi nggak usah sampai segitunya ngawasin kita," kata Reno dengan sedikit ngotot. "Loh, mana ada? Saya dari tadi di sini kok, mau tidur," aku menjawab dengan nada bingung. "Saya jelas-jelas lihat loh, Mas. Ada siluet orang di luar tenda saya. Jalan-jalan memperhatikan tenda saya. Segitunya ya Mas curiga sama kita. Kita nggak ngapa-ngapain, sumpah," ucapnya lagi semakin ngotot. Mendengar itu, Ade lantas terbangun. "Ada apa sih ini?" tanya Ade. Kemudian aku menjelaskan maksud kedatangan Reno kepadanya. "Ah, salah lihat kali lu," kata Ade kepada si laki-laki itu. Namun tetap saja ia bersikukuh bahwa ada seseorang yang sejak tadi jalan-jalan sambil mengawasi tendanya. Hingga pikiranku mengarah ke suatu hal yang tidak ingin aku pikirkan sebelumnya. Setelah perdebatan yang tak kunjung henti, akhirnya Ade berujar, Udah, Mas, tolong ya. Kami berdua dari tadi di sini. Terserah Mas mau bilang apa. Ngantuk saya, mau tidur," kata Ade yang kemudian langsung menutup tenda. Dengan wajah tidak puas, Reno kembali ke tendanya. "Udah, Vin, tidur aja. Besok pagi kita summit," ujar Ade yang kembali berbaring. Aku pun ikut berbaring di sampingnya. Namun, lagi-lagi mata ini sulit terpejam. Sungguh aneh laki-laki tadi. Sebenarnya siapa yang ia maksud itu? Padahal sejak tadi kami di tenda saja. Tak ada yang keluar tenda sama sekali karena kami fokus untuk naik ke puncak esok pagi. Di tengah-tengah lamunanku itu, tanpa ada suara langkah kaki, tiba-tiba sosok siluet muncul dari luar tenda. Aku awalnya mengira kalau itu Reno yang kembali lagi. Tapi tunggu dulu, di luar tidak ada lampu ataupun api. Bagaimana bisa ada siluet di tempat yang gelap gulita? Sebuah pertanyaan besar. Aku hanya bisa memperhatikan siluet tersebut. Bentuknya seperti sesosok laki-laki berambut panjang tak teratur. Tubuhnya kurus, dan yang lebih membuatku merinding, aku yakin 1000% kalau dia tak memakai baju alias telanjang. Tidak mungkin ini manusia. Sudah pasti makhluk lain. Sosok siluet itu masih berdiri menghadap kami seperti sedang mengawasi. Aku lantas membangunkan Ade karena ketakutan.
Deh, bangun. Apaan tuh? Ada apaan tuh di luar? Tanyaku dengan nada berbisik. Ah, apaan? Macam-macam aja lu, jawabnya sambil sedikit membuka mata. Serius? Itu apaan? Tanyaku sambil menunjuk siluet itu. Ade menoleh dan kita sama-sama sepakat kalau sosok itu nyata berada di depan kita. Sama sepertiku, Ade juga berpikir kalau itu jelas bukan manusia. Vin, berdoa Vin, berdoa, ucapnya dengan nada panik. Kami berdua kemudian berdoa, berharap dengan doa makhluk itu bisa segera pergi meninggalkan kami. Dan benar saja, makhluk itu menghilang tak lama setelah doa yang kami bacakan. Untuk sesaat kami merasa lega. Kami berdua sama-sama berusaha menenangkan diri. Sementara Dimas masih tetap tertidur seakan-akan tak mendengar apapun. Kami kira tadinya gangguan itu sudah berakhir. Nyatanya tidak. Tak lama setelah sosok itu hilang, kami mendengar suara keramaian dari luar tenda. Ramai sekali. Bahkan sesekali suaranya terdengar seperti suara orang yang sedang bertengkar. Tapi kami sama sekali tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Suaranya tidak jelas. Ade juga mendengar hal yang sama. Ia kemudian memberi isyarat kepadaku untuk terus berdoa. Bukannya menghilang, gangguan itu justru malah bertambah. Sekelebatan siluet berjalan-jalan di luar tenda kami. Aku sangat ketakutan. Wajahku sudah pucat. Belum pernah aku diganggu sampai separah ini di gunung. Aku melihat Ade menutup matanya sambil berdoa. Benar juga, dengan menutup mata mungkin aku bisa mengurangi rasa takutku. Aku ikut memejamkan mata. Dan inilah yang paling parah. Setelah aku menutup mata, kini tenda kami yang digoyang-goyangkan. Tenda kami serasa ditarik ke sana kemari oleh seseorang dengan tenaga yang cukup kuat. Bahkan Dimas sampai terbangun. Tenda terombang-ambing bergerak tak karuan. Karena sudah tak tahan, kami berdua langsung keluar dari tenda dengan wajah yang panik, disusul Dimas dari belakang. Setelah berhasil keluar, kami melihat kedua pendaki itu sudah berada di luar tendanya juga. Wajah Vika terlihat sangat ketakutan. Rupanya mereka berdua juga mendapat gangguan di tendanya. Mas, itu mas, kata Reno sambil menunjuk ke arah tenda kami. Ketika aku menoleh ke tenda kami, aku melihat sesosok pria kurus tanpa busana alias telanjang bulat. Tubuhnya kurus dan keriput, warna kulitnya pucat, ditambah wajahnya yang datar. Hidungnya besar seperti babi dan rambutnya panjang gimbal tak beraturan. Sosok itu menjulurkan lidahnya ke arah kami, kemudian memanjat pohon dan menghilang di sana. Astagfirullah. Kami semua sama-sama menyebut istighfar. Setelah mengalami hal ini, Ade menyadari satu hal. Dengan wajah marah, ia mendekat ke Reno dan Vika. Kemudian ia berucap, Mas, terserah percaya atau enggak, tapi bisa jadi kejadian ini gara-gara kalian tidur satu tenda berdua. Kalau udah nikah sih nggak apa-apa mas. Kita juga paham kalian nggak ngapa-ngapain, tapi ini di gunung, ada etikanya. Kalau nggak boleh ya nggak boleh. Jangan sembarangan di sini. Selama saya naik gunung, baru kali ini saya diganggu. Kalau mas masih keras kepala, yang ada kita semakin parah diganggu. Ade pun memarahi mereka berdua. Aku kemudian menenangkan Ade. Reno dan Vika terlihat menyesal sekaligus kebingungan.
mau bagaimana lagi, karena memang Vika tak berani tidur sendiri. Di sini aku merasa kasihan juga dengannya. Sambil menunggu Ade dan Dimas menenangkan diri, aku mengajak Reno membicarakan solusi untuk mereka berdua. Hingga kami sepakat untuk menunggu Vika tertidur pulas. Setelah itu, kami akan meninggalkannya dan Reno tidur di tenda kami. Berat rasanya bagi Reno meninggalkan Vika seorang diri di tenda. Ia merasa tak tega sekaligus cemas. Masalahnya, Vika adalah tanggung jawab Reno. Ia yang mengajak Vika naik gunung. Aku berusaha meyakinkannya, karena posisi tenda kami berdua berdekatan. Sudah pasti kalau terjadi apa-apa, kami akan tahu. Reno akhirnya bergabung bersama kami dan Vika tidur sendiri. Dan benar, akhirnya gangguan itu tak muncul lagi. Benar apa yang dikatakan Ade tadi, apapun alasannya, kita tak boleh melakukan sesuatu yang tidak sesuai etika. Kami tidur tanpa gangguan sampai pagi pun tiba. Reno dan Vika bergabung bersama kami. Kami berlima pun semakin mengenal dan lanjut mendaki menuju puncak bersama-sama. Sampai akhirnya kami turun ke bawah. Kami berhasil turun dengan selamat. Itulah tadi sebuah cerita tentang tata krama. Semoga kalian semua terhibur dengan cerita singkat pada malam hari ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita di Naskah Tengah Malam. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.